Ya. 1, 2, 3. Yeay. Turunkan. Oi. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik begitu kan? Ya, fotonya Pak Jokowi sudah diturunkan ya. Artinya apa? Para tokoh di situ begitu melihat bahwa pemilu ini sangat meresahkan sekali begitu kan. Ada nuansa-nuansa dugaan kecurangan. Bersama-sama mereka begitu kan menyaksikan ya, menurunkan foto Pak Jokowi di situ begitu. Yang biasanya ya yang diletakkan di dinding kantor ya, terus kemudian di depan institusi begitu kan. Ini sudah jelas bahwa apa yang terjadi selama ini. Kepuasan masyarakat hari ini begitu melihat dengan cawe-cawenya Pak Jokowi yang sangat luar biasa, itu menunjukkan bahwa kepada masyarakat ya, dampaknya kepada masyarakat ternyata menimbulkan spekulasi begitu kan. Dengan adanya penurunan foto Pak Jokowi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak begitu lagi ya mendengarkan dan mengikuti arahan Jokowi di situ begitu. Jadi ini banyak sekali pro dan kontra, dan saya yakinnya dengan adanya seperti ini mungkin akan dilanjutkan di daerah-daerah yang lain, di kantor-kantor yang lain, di tempat-tempat yang lain begitu kan. Karena semua para tokoh di situ begitu kan tidak puas terkait dengan adanya pemilu hari ini ya, dianggap sebagai ya meresahkan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kalau dianggap meresahkan, maka kemudian apa yang terjadi? Masyarakat akan terus-menerus membicarakan bagaimana cawe-cawe seorang Jokowi di situ begitu kan. Bahkan ini rasakan pemilu, tokoh militer dan budayawan minta Jokowi mundur. Tidak hanya dimakzulkan, tidak hanya ya mundur, tidak hanya mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang selama ini ada, maka para tokoh itu berkumpul begitu kan. Lantas pertanyaannya sekarang, kemana Pak SBY begitu kan? Sebagai tokoh militer ya, tokoh tokoh politik, terus kemudian sebagai calon presiden, sebagai mantan presiden di situ begitu kan. Dulu Pak SBY sangat keras sekali, lantang sekali mengkritik Pak Jokowi, mengkritik pemerintah saat ini begitu kan, sampai bukunya beredar begitu kan. Tapi sekarang kenapa kok diam? Karena anaknya mungkin berada di dalam menteri ya, di dalam kabinet Pak Jokowi ya. Masyarakat bisa melihatlah nuansa-nuansa seperti itu begitu kan. Tapi setidaknya bagi kami adalah ya, ketika mereka sudah ada ketidakpuasan masyarakat, wajar di situ begitu kan. Satu, ketidakpuasan mereka atas cawe-cawe yang begitu luar biasanya begitu. Bahkan ya diakui sendiri oleh Pak Jokowi begitu kan. Ya, harus ikut cawe-cawe demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan bernegara bagi mereka begitu. Tapi bagi hak rakyat bagaimana? Ini PDP Perjuangan sudah mendukung hak angket rapat dengan Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi. Disepakati gerakan menurunkan foto Jokowi. Wow, ya sangat luar biasa ini gerakan menurunkan foto Jokowi. Ya, catatan tidak menggunakan identitas partai. Ya, jadi partai mungkin tidak bisa melakukan itu begitu kan ya. Harus menjaga kode etik begitu sebagai partai. Tapi sebagai konstituen, sebagai partisipan, ya silahkan begitu kan. Mari kita baca ini. Hak angket kenapa nggak pakai lengkap sih yang makzulkan dalam muatannya secepat-cepatnya? Dalam artian bahwa hak angket itu kan hanya mengusut dugaan-dugaan yang selama ini. Tapi bisa berujung dimakzulkan. Bisa saja berujung ke pengadilan begitu kan. Mungkin sengaja diturunkan karena sudah dekat pelantikan. Saya sudah turunkan itu foto sejak 2014 ya. Tersisa Pancasila saja ya. Ini banyak. Turunkan bang katanya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Makin lucu ya, nggak mampu menurunkan orangnya, turunkan fotonya saja sudah cukup katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan.
Tapi agak cukup lumayan lucu sih sebenarnya begitu kan ya. Bukan lucu tapi memang benar-beneran. Mungkin setiap hari masuk kantor ya, setiap hari masuk rumah muak dengan adanya foto-foto itu aja begitu kan. Itu hampir berapa tahun? 9 tahun begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat dengan nuansa-nuansa yang bersifat politis begitu kan ya, sudah sering dilakukan para mereka ingin ya berkuasa terus begitu kan. Makanya rakyat ini kalau diam ya semakin diinjak-injak. Kalau diam semakin mereka dipermainkan. Tapi kalau rakyat sudah bersatu di situ menggaungkan bagaimana nuansa-nuansa kebenaran yang terjadi selama ini, ya mereka juga satu sisi akan ketar-ketir begitu kan. Karena nampaknya adalah masyarakat Indonesia itu sekarang ini kalau diam ya justru mereka memperburuk suasana begitu kan. Dalam artian mereka semakin tidak dihiraukan begitu kan dengan nuansa-nuansa seperti itu. Bahkan ini tokoh militer dan budayawan yang minta Jokowi mundur. Padahal ini disuruh mundur begitu. Ya tidak mungkinlah Pak Jokowi mundur. Kalau bisa kan nambah 3 periode begitu kan. Sejumlah tokoh militer, budayawan, dan beberapa akademisi menolak hasil pemilu di 2024 dan meminta agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Mereka menilai Presiden sudah terlalu banyak ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu. Bahkan keresahan itu disampaikan oleh beberapa tokoh militer, akademisi, dan budayawan dalam peresmian organisasi Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi FPDR. Organisasi itu sengaja dibentuk untuk menyampaikan beberapa gugatan terkait dengan adanya dugaan-dugaan kecurangan selama ini. Dari Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi minta kepada Presiden Jokowi mundur secara sukarela. Ini karena Jokowi telah dianggap melakukan abuse of power ya dalam penyelenggarakan Pilpres. Maka ada yang mengatakan juga hal lain yang juga menjadi desakan FPDR ialah meminta agar calon wakil presiden ya dari nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua FDR yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Agus Supriyatna menyampaikan agar masyarakat ya segera bergerak dan menolak hasil pemilu yang dinilai cacat etika dan cacat hukum. Nah, inilah yang diperjuangkan begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini masyarakat ya siapapun begitu kan. Karena memang kepentingan hak angket ini kan beda-beda. Satu adalah ingin berujung kemakzulan Jokowi. Yang kedua ingin mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Yang ketiga bagaimana seorang Gibran ya sebagai wakil presiden dari Prabowo begitu kan ya menunjukkan harus didiskualifikasi. Nah, hal inilah yang kemudian saya kira oke lah gaungkan hak angket di situ begitu kan. Tapi pada hakikatnya kalau mereka berujung pada pemakzulan, diskualifikasi itu kan menurut saya pribadi langkah yang baik begitu kan. Maka pertama kali gaungkan hak angket dulu begitu kan. Ini bukan gertakan. Biarlah masyarakat dan di belakang DPR mereka begitu kan yang ada nuansa masyarakat ya memberikan support begitu kan. Ya karena nampaknya DPR hari ini begitu ya kalau kita melihat dengan sebuah realitas begitu orang-orang yang tidak terpilih lagi mungkin tidak begitu semangat dengan hak angket begitu. Jadi kalau bisa ya semangat demi rakyat dan bangsa dan negara begitu kan ya. Dugaan-dugaan kecurangan ini ya harus semuanya terungkap. Bagaimana yang selanjutnya? Apakah KPU harus diaudit forensik? Bisa saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.